Ada di Banjarmasin banyak itu Andin di daerah apa namanya keliling benteng. Bakal Andin ada di Pelajau. Banyak di Pelajau. Pelajau itu kan daerah yang kalau sekarang kan menyebutkan ada masjid Keramat. Ya? Masjid Keramat. Nah, Masjid Keramat itu adalah keturunan dari kita yang mendirikan tuh. Jadi ceritanya waktu itu abah kita Om Tiar Bekesa sebelum berdirinya Masjid Pelajau tuh orang tua Kiai Martapati tadi dengan Andin yang di atas tadi menyerukan kepada masyarakat besok pagi kita mendirikan tiang guru. Orang yang bergelar Gusti banyak meremehkan dia malu bergelar Andin karena Andin ini pengkhianat kerajaan. Nah, dia tapi kita kan tidak mungkin menyampaikan dengan adanya yayasan, dengan adanya ini kan ini keterbukaan bahwa ini yang sebenarnya meluruskan. Mana tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat yang biasa berhadir pada acara setiap akhir pekan, ngobrol pinggiran akhir pekan yang rutin setiap akhir pekan dilaksanakan oleh jejakrekam.com. Seperti melanjutkan minggu yang lalu kita menguak mengenai persoalan sejarah Kalimantan Selatan. Jadi kita bersama dengan kru kita rekam di minggu yang lalu mengangkat topik mengenai hikayat silsilah Rama Andin, menguak sejarah Kalimantan Selatan yang mungkin tertinggalkan. Nah, jadi melanjutkan yang sesi pertama kemarin, pada hari ini kita memasuki sesi yang kedua. Dan alhamdulillah hari ini kami krunya juga rekam bisa di dekat kesempatan berkunjung kepada salah satu tokoh dan sekaligus ketua yang sangat erat kaitannya dengan hikayat Ramadan Andin. Nah, pada hari ini kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini manggil dia Om dia langsung. Terserah aja apa yang baik. Hari ini kita para pemirsa, terutama para keluarga atau mungkin yang tertarik dengan sejarah silsilah Rama Andin, pada hari ini kebetulan kita alhamdulillah dijamu oleh Bapak atau Om Haji Sasam Fatkawi Yuda Negara Martapati. Nah, beliau ini salah satu keturunan dari Kiai Martapati, Kiai Martapati yang asalnya itu berada di Pelajau. Nah, jadi pada sesi yang kedua ini kita khusus akan membicarakan mengenai terkait dengan Andin Rama atau Rama Andin yang daerahnya itu di daerah Pelajau. Karena Rama Andin ini berdasarkan narasumber yang terdahulu, Dr. Meldi, kemudian ada Alfiano, tidak hanya ada di Pelajau, tapi tersebar di mana di Margasari, kemudian di Banjarmasin, di Amuntai, dan di mana-mana banyak, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi dari hasil yang tayangan pertama kemarin itu ada yang dari Malaysia memberikan komentar bahwa ada yang dari Malaysia memberikan komentar bahwa dia adalah salah satu keturunan dari Andin juga, tapi bermukim di Malaysia. Nah, mungkin terkait dengan itulah untuk yang kedua ini kita ingin menanyakan kepada ulun memanggil Om Sasam Om Sasam mengenai pengetahuan Pian yang sepuh nih, sudah sepuh nih, menganggap sudah ketuhan di keluarga Andin ini seperti apa sebenarnya cerita asalnya ya? Mungkin pengetahuan Pian. Silakan. Terima kasih para pemirsa sekalian. Menurut cerita
cerita dari orang tua kita dulu, kita ini keluarga Andin. Jadi nenek beliau bernama Andin Hainah. Di atasnya lagi Andin Rainah. Nah, itu kawin dengan Martapati. Oh, jadi Andin Rainah ini Kawin dengan Martapati. Ya, punya anak lah kita-kita ini. Jadi sebagian besar ada yang ke Pontianak. Yang ke Pontianak itu adalah adik dari Andin Hanafiah. Datunya mungkin. Nah, itu ada 4. Anak-anak dari Pontianak ini ada di Malaysia. Nah, sebagian ada di Margasari, itu anak Andin Gani. Jadi orang tua kita dulu bilang bahwa seperti Andin Gani itu punya anak yang sebagian besar adalah pejabat di Banjarmasin. Seperti istri wali kota Hanafiah. Itu anak Andin Gani. Nah, itu kata orang tua kita itu masih sepupu. Ini orang tuanya Pak Adi Hairudin. Iya, mamanya tuh. Seperti apa namanya, Om Inang, atau sekarang ini apa namanya, Om Idur, itu anak-anaknya kan banyak kepala dinas. Itu neneknya namanya Andin Kesumaningrat. Nah, itu sepupu sekali aja semuanya tuh. Jadi anak-anaknya tersebar pejabat-pejabat di Kalimantan Selatan ini. Tapi kita memang sudah tahu bahwa berkeluarga. Nah, termasuk neneknya Gusti Iskandar. Nah, yang Gusti Iskandar anggota dewan dulu. Iya, nenek beliau itu namanya Gusti Kumala. Nah, mamanya itu namanya Andin Jahrah. Nah, jadi Andin ini menurut orang tua kita bahwa dari kerajaan Banjar tuh ada yang memboikot, artinya ke hulu sungai. Jadi mendirikan satu kerajaan, mungkin ya kerajaan Daha. Jadi anaknya tidak ada Gusti lagi. Jadi Andin semua anaknya. Oh, mungkin melanjutkan dari ininya kerajaan Daha. Karena kan kerajaan Daha itu kan digantikan oleh kerajaan Banjar. Iya. Nah, berarti mungkin sebagian dari yang masih ada kaitan tadi ingin menghidupkan lagi kerajaan Daha, atau mungkin seperti itu. Iya, mungkin kemungkinan. Iya, di hulu sungai. Rata-rata di hulu sungai itu semua habis kita susuri yang namanya di Banjarmasin ini, Andin-Andin itu, kita bertanya sama orang tua kita, "Pak, ini siapa?" Itu sepupu umaku Andin Gani, Andin Samad, Mintu Jua. Loh, jadi pokoknya Andin itu semuanya bersepupu dari orang lain. Nah, termasuk tadi yang di atas lagi kan Andin Hanafiah, Andin Taher, Andin Dala, Andin Dogus. Nah, yang bini-bini Kota Intan, mamanya tentang Nimas nih, kadang kata aku katanya Mujenah. Itu kan udah mau bakalan Andin, karena yang di atas nih laki-lakinya Andin semuanya. Nah, sampai ke kita ini sekarang. Nah, habis itu ini kita kembali ke yang pertama tadi, berarti Kiai Martapati menikah dengan Andin Rahina. Andin Rahina. Dari Andin Rahina ini melahirkan beberapa orang tuh. Sahabudin. Lah. Sahabudin itu berapa? Andin juga. Andin Sahabudin. Nah, Sahabudin itu mempunyai saudara berapa kita kada tahu, tapi sebagian ke negara. Nah, di negara di Amuntai banyak Andin itu ya anak dari Andin Sahabudin. Yang sekarang kemarin kita ketemu di kandangan, datang dari negara tuh berapa mobil keruan Hamidah tuh. Nah, selama ini kita kada pernah ketemu. Nah, itu keturunannya. Ini yang menarik nih. Ini mungkin tadi kan Andin kan Kiai Martapati. Iya. Itu kan asalnya dari kerajaan Banjar. Iya. Dari kerajaan Banjar. Iya. Anak Temenggung Gusti. Anak pengikuti kerajaan Banjar. Kemudian beliau ini kawin dengan Andin Rahina. Andin Rahina ini berarti adanya dulu di hulu sungai. Di hulu sungai. Oh, jadi Asli Pelajau. ini sebenarnya lebih kental dengan nuansa mungkin keturunan kerajaan Dahanya mungkin. Iya, mungkin. Iya, si Andin Rahina. Andin Rahina ini dan di atas itu. Jadi Andin Rahina ini mempunyai pulang saudara namanya Andin Hainah, kawin pulang lawan Kiai Demang Yudinegara. Nah, jadi keponakan dikawini pulang. Jadi terus
keluarga. Iya. Nah, sampai Ahmad Dahlan kawin dengan Gusti Sawasa. Itu masih keluarga juga. Jadi kalau pian berarti tadi dia kan dari ngaran pian kan Kesasam Sarkawi juga negara Kartapati. Jadi dari Yuda Negara ini akhirnya melahirkan siapa tuh Om sekarang? Yuda Negara itu melahirkan 4. Pertama, Yuda Negara itu namanya Dirja. Jadi waktu itu yang diberi gelar tuh waktu kita tuh mungkin sekarang itu keresidenan karena membawahi benua 5. Nah, Sidin punya ading namanya Dipa. Dipa itu ya yang di Pelajau menurunkan semua datunya Meldi. Oh, Dr. Meldi. Iya. Halik dulu anggota DPR. Nah, Kak Kurtubi banyak gitu keturunan. Yang ketiga Ulang tuh iya menurunkan bubuhan Haji Tabrani, Hotel Garuda, Hotel Burak. Oh, yang di Berabai. Di Berabai. Oh, nah, Dipa keempat Aliyah beranak Sahabudin beranak Acil Juri beranak Haji Basrah Haji Juri itu Haji Juri yang iya. Jadi Aliyah paling akhir ini punya anak dulu Salabiah punya anak Haji Masrah punya anak Haji Ramnah punya anak Ibu Said gubernur. Ibu Tipang lah. Ya. Itu bubuhan bukat tuh sebenarnya. Nah, begitu juga Salabiah punya anak Maji Intan punya anak Sarah. Nah, itu. Seterusnya kayak gitu. Nah, habis itu Om dari ini kan yang di Pelajau ya? Iya. Yang di Pelajau. Nah, menurut pengetahuan kalian selain yang di Pelajau ini di daerah-daerah lain itu di mana-mana tuh kira-kira ada selain tadi kan ada di Malaysia, yang di Banjarmasin misalnya. Nah, di Banjarmasin itu ada di Banjarmasin banyak itu Andin di daerah keliling benteng. Matapura. Oh, di Sungai Tampung. Iya, di situ banyak. Sebagian ada yang di Palehari ada. Nah, kalau di Margasari karena beliau salah satu di sanak beliau itu adalah ke Margasari. Jadi turun di Margasari. Kalau Malaysia tadi karena disanak oleh Andin Hanafiah tadi merantau ke Pontianak, anak-anaknya semua di Malaysia. Di Malaysia lah. Iya. Banyaknya di Malaysia. Banyak, ada teleponan sama kita. Mungkin lah yang salah satu yang memberi komen di acara kita sebelumnya. Iya. Bisa saja keturunan dari beliau itu tadi. Iya, mungkin. Nah, kemudian pandangan Tian mengenai ini kan kebetulan kan diinisiasi oleh Dr. Meldi. Jadi kan yang muda-muda ini Dr. Meldi, ada Alfi, kemudian ada Ferry dan lain sebagainya itu kan membentuk Yayasan Ramadin. Nah, itu pandangan Tian selaku ketua itu seperti apa? kalau kita alhamdulillah itu bagus untuk meneruskan juriat kita. Cuma kita bikin jangan sampai kita menyentuh ke lain. Cukup Andini aja yang kita bahas, tidak ada kita membahas ke lain. Demi iya, jadi artinya kan kalau Andini ini berarti mencari sampai ke kerajaan Dahanya ini. iya, mungkin itu. Jadi cukup itu aja, tidak perlu kita bawa ini salah, ini tidak ada. Ya, Bang Subhan, ini kita pindah tempat. Karena hujan situasinya, ini kan noise karena bunyi hujan. Nah, kita kembali Pak. Kan masyarakat itu tidak banyak yang tahu ya Bang Subhan ya. Banyak yang kemudian orang, apalagi kalau searching di mesin pencarian itu kan beragam nih. Andin itu apa garang gitu. Nah, sesungguhnya kan perlu juga dijelaskan Pak, agar masyarakat itu paham. Andin itu dari garisnya seperti apa. Kemudian kan orang menyebut nih, kalau bangsawan misalnya kawin dengan orang biasa, maka hilanglah darah kebangsawanannya karena menganut paham apa istilahnya patrilineal ya Bang ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi ini menurut cerita orang tua kita. Orang tua kita kelahiran tahun 1907. Jadi beliau menceritakan karena datu kita ini kan Andin. Jadi kata beliau kalau seandainya perempuan Gusti suaminya orang biasa, itu tidak bisa anaknya Andin. Jadi hilang.
Jadi tidak bisa gelar andin, gelar antung, tidak ada. Nah, begitu juga cerita andin ini asal muasal dari kerajaan Banjar yang kalau dipadahkan sekarang mungkin membekot apalah. Orang yang kada sepaham dengan Iya, beliau melarikan diri ke hulu sungai. Boleh dikatakanlah kerajaan Daha yang jadi orang-orang ini sebenarnya masih ingin melanjutkan kerajaan. Iya, lalu ke hulu sungai. Jadi disitulah yang dia bergelar andil semua. Jadi kalau seandainya ada orang tuanya Gusti, anaknya Andin atau Antung, itu tidak Gusti ya Antung. Jadi kan ada mamanya Gusti, anaknya Antung, kan ada. Berarti kalau mamanya kawin sama orang biasa itu sudah habis. Nah, tapi kalau Andin ini tersendiri. Andin ini dia anaknya mamanya Andin. Bisa Andin lagi anaknya. Jadi walaupun misalnya Andin ini kawin dengan orang biasa, anaknya Andin, bisa Andin, tapi kan kebanyakan sekarang ini orang tidak memakai lagi Andin. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Nah, yang terakhir itu yang memakai Andin itu anak Andin Gani. Andin Gani itu anak Sidin, Andin Burhan, Andin Mar'i, Andin Samad, Andin ada 4, Galuh Bendara 4. Jadi Tante Mahrita, Tante Anita, bininya Om Hanapiah itu. Udah itu Om Ajak yang di Surabaya itu anak Andin Gani. Anaknya kan ada lagi memakai Andin. Jadi tidak bergelar Andin lagi. Tidak. Padahal mestinya gelarnya Andin. Iya. Kebanyakan Pak, mungkin kan juga bisa dijelaskan ya Mas Iman. Relasi atau hubungan antara Andin ini dengan kerajaan itu seperti apa? Nah, menurut orang tua kita bahwa Andin ini adalah sebagian dari kerajaan Banjar yang dia tidak sepaham mungkin lah. Langsung dia ke hulu sungai lalu bergelar Andin itu. Tidak sepaham dengan kerajaan. Tapi ada sebagian besar menceritakan bahwa Andin ini adalah anak yang terbuang dari kerajaan Banjar. Sebenarnya tidak itu. Sebenarnya bahwa beliau tidak sepaham dengan kerajaan Banjar mendirikan tersendiri Andin. Jadi sebenarnya yang Andin yang hulu sungai ini, yang tadi sebenarnya itu kan memang kan kerajaan Banjar ini kan satu garis itu sebenarnya saudara. Iya. Karena kan dari Pangeran Tumenggung, kemudian dilimpahkan menjadi kerajaan Banjar di zaman Pangeran Suryansa kan, seperti itulah. Nah, artinya kan ada sebagian keturunan dari kemungkinan keturunan dari pangerannya Tumenggung dan yang ada di kerajaan Daha ini yang masih belum bisa menerima bahwa kerajaan Banjar ini berdiri. Iya. Lalu akhirnya mereka ke hulu sungai. Untuk mungkin untuk melanjutkan kerajaan Daha, atau bisa saja mungkin berkeinginan untuk menciptakan koloni-koloni mereka, mungkin seperti itu. Ada ketika ada hal yang tidak sepakat dengan pihak kerajaan atau dengan keputusan atau kebijakan kerajaan, kemudian Andin ke hulu sungai. Artinya dia masuk ke kelompok masyarakat biasa gitu ya Pak ya. Kan ada yang jadi mufti. Jadi beliau jadi pemimpin juga. Cuma tidak di struktur kerajaan. Iya, di struktur kerajaan di daerah. Bukan di kerajaan Banjar. Dia mau mendirikan lagi. Jadi kayak kerajaan-kerajaan kecil gitu. Iya. Nah, habis itu nih tadi menarik nih Om. Tadi kan Kiai Martapati ini kan sebenarnya Andin. Sebelumnya sebenarnya Gusti ya. Iya. Nah, kemudian beliau ini kawin dengan Andin. Yang ada di Pelajau. Asalnya Cikal bakal Andin itu di Pelajau banyak. Cikal bakal Andin ada di Pelajau. Banyak di Pelajau. Pelajau itu kan daerah yang kalau sekarang orang menyebutkan ada masjid Keramat. Masjid Keramat. Nah, Masjid Keramat itu adalah keturunan dari kita yang mendirikan tuh. Jadi ceritanya waktu itu abah kita Om Tiar Bekesa sebelum berdirinya Masjid Pelajau tuh orang tua Kiai Martapati tadi dengan yang di atas tadi menyerukan kepada masyarakat besok pagi kita mendirikan tiang guru.
Tiang utama. Tiang utama. Yang sekarang tiang guru itu dibungkus sama apa namanya kaca oleh waktu zaman Pak Said gubernur, karena banyak yang mencungkil kayak menuhankan. Dicungkil habis tiang tuh. Nah, jadi begitu besok mau kumpul, malam sudah berdiri sendiri. Makanya dibadahkan itu Masjid Keramat. Jadi tiang tuh berdiri seorang. Sebelum orang datangan pagi, tiang sudah berdiri. Nah, makanya itu tiang itu bila orang jarah ke sana mesti mencungkil itunya. Jadi kan jimat takutnya kalau syirik. Iya, betul. Nah, ditakutkan itu lalu ditutup. Nah, waktu itu kan Kak Halik juga anggota DPR dulu, Halik. Tuan Guru Halik. Jadi sebenarnya akhirnya Kak yang dari kan banyak nih kalau kita melihat tadi Om lah sejarahnya nih. Misalnya kayak orang tua Pian kan, itu kan jadi gubernur. Sepupu Sidin jadi menteri pertama keuangan. Menteri Burhanuddin. Burhanuddin zaman Bung Karno. Omnya Kak Iyam, lakinya bini Kak Idrak. Iya. Nah, Sidin bisi Om itu pertama apa namanya menteri keuangan di Jakarta. Zaman Bung Karno berarti. Zaman Bung Karno. Itu dari keturunan Andin juga. Keturunan Andin. Wali kota Haji Horman. Nah, keturunan Andin. Pak Rudi Arifin keturunan Andin. Ibu Said keturunan Andin. Iya kan? Jadi banyak-banyak apa nama tokoh-tokoh masyarakat di Banjar ini yang seperti Pak Kabrani Busri. Nah, hanya kiprah Andin di masyarakat itu sebenarnya banyak ya kan, Bang. Cuman orang lagi-lagi ini tidak banyak yang tahu bahwa itu Andin gitu. Nah, karena kalau Gusti kan otomatis dia Gusti sampai anak cucunya. Kalau Andin tidak apa ya karena ini mungkin kan terkait dengan ya perpolitikan lah. Jadi kayak semacam silent jadinya. Karena Andin ini kan mungkin kan sejarahnya itu kan disampaikan bahwa ini kan orang-orang pengkhianat kerajaan. Yang tidak sepaham dengan kerajaan Banjar, mereka masih mengikuti hidupnya kerajaan Daha. Dari situlah sebenarnya Andin ini digunakan sebagai pengenalnya tanda gelar-gelarnya itu tadi. Nah, sehingga begitu misalnya mereka ini menjadi kerajaan itu berganti dari Daha ke Banjar, kerajaan Banjar mereka berkembang, maka pada saat itulah Andin ini semakin menghilang lah istilahnya, tidak banyak dikenal segala macam. Tapi mungkin kalau di Usulnya sepertinya kalau menurut informasi masih banyak yang terdahulu masih banyak sebenarnya. Iya mungkin masih banyak, tapi seperti itu dari Hantakan tuh ada Andin apa ngarannya, anaknya ada lagi Andin. Siapa yang di Beruntung itu yang sekarang kan tinggal di Jogja itu lakinya Wati Insinyur Wati kan itu. Nah, itu abahnya Andin. Tapi anaknya kan ada. Ini kalau yang selain Pian nih, yang senior nih kan, yang sudah tertuhal lah orangnya, kalau bahasanya yang mau dikembangkan oleh Dr. Meldi Moyaihan itu kan sebenarnya Rama, beliau ini kan Rama itu orang yang dituakan, orang yang dihormati segala macam. Nah, kalau menurut Pian itu sebenarnya adakah lagi seangkatan Pian atau mungkin lebih dari ini yang kira-kira kalau sejarah ini kan? Kalau ada keluarga masih, tapi beliau tidak menguasai. Ada kita ini kan rancak betakut. Lawan orang tua tuh kan, kok begini. Itu ada Habib Idrus Al-Habsyi di Gagah Lurus umur 82 tahun. Itu kan mamanya masih keturunan Andin tuh. Neneknya kawin sama Al-Habsyi. Sini takut nih jadi berapa siapa kula. Kada tahu lagi. Siapa ini kada tahu. Padahal Andin umur 82 tahun. Jadi kita yang tukang bawa ke sana keluarga. Ini nabah sepupu Mama Pian lawan ini. Iya kah? 82 itu lagi yang masih hidup, yang lain habis sudah. Tahun ini 87, beliau pun kada banyak tahu juga. Ada di sini kan. Jadi kita aja satu saudara cuma kita. Karena kita rancak bila duduk tuh betakun, ini kayak apa kisahnya, ini kayak apa, ini kenapa. Nah, sini kan berkisah ini sepupuku, di sini sepupuku, ini sepupuku, Bapadah sini bila budik ke berapa itu, ini rumah sepupuku, ini rumah kemanakanku. Padahal kita kan ada belang Bapadah sini, jadi kita ingat siapa dulu di rumah ini, si A, oh itu masih keluarga.
Nah ini ada Om Rasidi yang menarik sebenarnya ada pernah kita membaca dalam buku sejarah datu-datu di Kalimantan Selatan itu ada satu datu mana datunya apa limpai susu segala macam itu kan di Pelajau segala macam kan itu pernah mendengar kah itu? Pernah mendengar. Itu ada pulang kan datu datu kayak ular itu di situ ada juga makamnya tuh. Ada semua tuh di sana di Pelajau itu. Jadi ceritanya jadi kita kenapa kok sampai ada kayak gitu. Jadi menurut cerita dulu tuh ini wallahualam lah mungkin hikayat aja. Nah, jadi kadang-kadang kita kan kada percaya, tapi kenyataannya kadang-kadang yang harus kita percaya. Tapi memang kalau yang gaib itu ada. Agama kan memang mengajarkan bahwa sesuatu yang gaib, jin, setan, segala macam memang ada. Kan? Iya. Jadi hal-hal yang kayak itu banyak yang kita kadang-kadang di luar pernah abah kita anak meninggal datang tuh ular. Nah. Kakak kita hendak kawin datang ular. Jadi kita kadang-kadang percaya kadang-kadang. Tapi itu ada itu. Ada. Waktu hendak meninggal mama kita bapak dahlan kakak kita. Yang paling tua sekarang umurnya sudah 85 di Bali. Karena bila aku meninggal lah kami mengatakan jangan kada ingat ziarah apa. Begitu mama meninggal kan orang sekarang kan kada percaya kayak itu. Nah begitu itu beliau sakit. Bawa ke dokter 2 tahun yang bila pagi itu kada kawa apa-apa. Dibawa ke sana hampir. Begitu juga kakak kita. Kakak kita seorang itulah memukul orang bapak dahon kaki kitanya sekolah di Jogja. Kak tadi memukul, kenapa? Kemana ulangnya dibuang cari kadada. Begitu malamnya ketawa sorangan semingguan duduk ketawa. Nelpon mak, adik mak kayak ini makan ujian SMA di Jogja bawa ke Banjar, bawa ke Pelajau hilang. Nah jadi kadang-kadang percaya kadang-kadang kita itu hikayatnya sebenarnya apa tuh Om jadi bisa mungkin pernah tahu kan kisah-kisahnya jadi sampai ada seperti ular segala macam kisahnya kayak jadi datu Pelajau tuh kawin sama orang udah itu sidin tuh hanau kah apa tuh gula aren. Jadi tiap habis tuh ini cerita hikayat kah apa kada tahu. Jadi kebujurannya jadi hilang. Nah, jadi lalu bisa bapak kena bila dapatku nih ku kawini nih nang di nih sekalinya rupanya disarati si orang bahari kan ilmu kada kawa cantik orangnya tadi kada kawa membulik ke tuh lalu dikawini sidin tapi bila mengawini dengan syarat bila jangan membanam pelapah pinang ke pelapah daun jangan membanam pokoknya itulah jangan membanam anak ketiga kan anak keempat kan kada ingat di belakang rumah membanam hilang ya jadi ular tuh menurut tapi bujur kadanya itu kada tahu kita kan hikayat itu jadi hikayatnya kawin dengan orang alam gaib iya cuma kada cuma tahunya ular aja. Pak, mungkin terkait dengan yang dilakukan Dr. Meldi ya, Bang Subhan. Artinya ini kan sekali lagi banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak paham soal Andin. Nah, terkait dengan upaya-upaya itu memurnikan lagi untuk menjelaskan lagi ke masyarakat, mensosialisasikan bahwa Andin itu ada. Kemudian mereka ada relasi dengan kerajaan Banjar misalnya tadi. Nah, terkait dengan upaya-upaya itu menurut Pian seperti apa? Itu untuk mempertahankan itu. Kita rasa itu suatu kehormatan bagi keluarga Andin yang ada seperti Meldi, Pak Subhan segala lah. Karena Andin dia kan hilang. Orang tidak tahu sebenarnya Andin itu bagaimana. Yang selama ini tahu apa orang Gusti kawin dengan biasa anaknya Andin. Atau ini pengkhianat kerajaan Andin. Kan orang tidak tahu. Itu harus diluruskan. Yang sebenarnya Andin itu begini, bukannya artinya pengkhianat kerajaan. Lalu raja memberi gelar dia Andin, bukan. Ini Andin Gusti sendiri yang bergelar, dia bergelar bukan dikasih. Nah begitu juga anaknya itu
anak Gusti itu tetap tidak Gusti. Kalau mamanya tidak Gusti, bapaknya tidak Gusti, anaknya tetap tidak Gusti. Kalau Andin beda berarti ya? Andin beda, tetap bisa memakai. Karena Bang Subhan itu kan menjadi penting agar jangan sampai tadi misalnya Andin itu adalah orang yang kemudian diasingkan oleh istana atau Iya. orang, nah kan artinya jangan sampai ada stigma negatif terhadap Andin kan Karena Bang Subhan. Google itu kan kalau dicari. Iya kalau kita cari, iya orang yang terbuang. Iya. Kawin artinya orang anak rakyat Gusti, Heeh. kawin dengan rakyat biasa, lalu anaknya bergelar Andin. Kan, ya. Iya. Enggak. Heeh. Karena ini baru di generasi kita tidak bisa bayangkan misalnya 10-20 tahun akan datang orang tidak akan mengenal lagi dengan istilah Andin itu gitu Bang. Padahal kan Andin bagaimana eksistensinya kan sebelumnya sudah luar biasa. Iya. Tadi kata Bapak bagaimana berperan dalam pemerintahan juga gitu. Iya. Mm-mm. Makanya orang yang bergelar Gusti banyak meremehkan dia malu bergelar Andin karena Andin ini pengkhianat kerajaan. Iya. Nah, dia tapi kita kan tidak mungkin Iya. menyampaikan dengan adanya yayasan, dengan adanya ini kan ini keterbukaan bahwa ini yang sebenarnya Bisa meluruskan. Mana Meluruskan tahu sejarah ya. yang muda-muda mana tahu dengar oh iya begini. Dengan adanya ini menurut si Alpi yang meneliti bahwa Andin itu asalnya sebenarnya Raden. Nah, Raden lalu karena ini dipanggillah Andin. Nah. Kalau mungkin yang episode sebelumnya itu Iya. masih di pas ya mungkin Iya, aja. sakit. itu ada dulu mereka Mungkin. Tapi ada nggak Pak misalnya dalam sejarahnya juga Andin itu pernah misalnya masuk ke dalam struktur kerajaan, entah di kerajaan Daha misalnya atau di kerajaan Banjar sendiri di Kesultanan misalnya memiliki posisi-posisi penting misalnya di Kesultanan. Andin tuh banyak berperan di dalam perjuangan, di dalam pemerintahan karena Andin ini kan keturunan dari Gusti yang dia tidak mau bergelar Gusti. Dia pindah ke Hulu Sungai. Jadi dari Daha sebenarnya. Dah. Nah, Jadi bukan bahwa Andin ini banyak ikut serta dalam andil. kemerdekaan kita. Banyak. Di pemerintahan. Banyak Andin di Ya, salah satu ulama Menteri Keuangan itu yang zaman Bung Karno. itu omnya Kayam itu. Kalau Menteri PU dulu Pak. Menteri PU itu bukan PU, Menteri Agraria. Pangeran Muhammad Nur. Pangeran Muhammad Nur dari Kerajaan Banjar. Kalau Pak Hanafiah itu Menteri Agraria pertama. Orang kuitannya Pak Gapar Hanafiah. Iya, yang dulu anak beliau sempat jadi anggota DPR RI ya Pak. Siapa? Pak Hanafiah. Lain. Ahmad Hanafiah yang mana? Pernah di DPRD provinsi, PKB, kemudian DPR RI. Bukan di PK. Latif. Abdul Latif Hanafiah. Nah, iya betul. Iya, itu. keturunan beliau kan, Pak? Itu keturunan. Itu anak dari Pak Hanafiah. Menteri Hanafiah Pak tadi. Hanafiah. Beliau aslinya orang Muntai. Iya. Artinya kan ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita gali kan, Bang. Nah, Pak, kan sekarang Kerajaan Banjar Kesultanan itu kan dihidupkan kembali ketika Bupati Banjar waktu itu Pak Hairul Saleh. Sampai sekarang misalnya, termasuk bagaimana memberikan anugerah penghargaan kepada mereka-mereka yang kemudian memiliki komitmen untuk Kesultanan Banjar. Nah, ketika Kesultanan Banjar itu dibangkitkan lagi, ada nggak mereka mengkaitkan misalnya atau kemudian menghubungkan lagi dengan Juriat Andin itu, Pak? Kita salah satu masuk di Tim. diberi gelar pangeran. Jadi kita kan 2 bulan sekali ketemu. Jadi ada pertemuan tidak ada menyinggung Andin, tidak pernah menyinggung Andin. Cuma yang disinggung bahwa kita bagaimana mengembalikan kesultanan ini yang selama ini kan sudah dihapus oleh Belanda. Nah, jadi budaya-budaya yang sekarang terkikis seperti dulu waktu zaman gubernur mulai Pak Pangeran Muhammad Nur sampai Gubernur Subarjo. Di kediaman gubernuran tuh di depan tuh mesti ada gemalan. Jadi gemalan datang acara resmi itu pakai Disambut gamelan. dengan itu. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada, padahal gamelan itu gamelan mahal. Maaf, waktu Bapak kita gubernur tuh masih. Nah, setelah
habis Pak Barjo, waktu itu Pak Listar. Nah, sudah hilang. Gamelannya kan ada lagi, padahal itu harusnya dilestarikan karena itu budaya. Jadi begitu ada acara kenegaraan untuk provinsi, undangan datang itu gamelan ditabuh itu. Nah, selesai baru pidato apa. Nah, sekarang kan Tidak ada lagi. Iya. itu budaya yang kita sudah sampaikan waktu itu dengan Pak Hairul Salim, mudah-mudahan dari Kerajaan Banjar atau Kesultanan apa Gusti apa yang jadi gubernur coba dibangkitkan kembali itu. Iya kan? Karena itu apa budaya kita, leluhur kita dulu kayak itu, setelah Pak Mister hilang itu. Kada ada lagi. Nah, habis itu ini Om, yang menarik ini kan bicara budaya nih. Nah, dulu informasinya orang anak-anak Andin itu yang berani itu biasanya mengucir. Nah, itu kayak apa tuh pengetahuan biar itu. Aku memang ada mendengar aku, cuma waktu itu orang tua kada bekesah nang bekucir tuh, cuma di sini anak cucu Andin ini banyak dahulu yang panjang-panjang rambut, maka bekucir kada bekesah sih. Oh iya kah? Tapi sekarang sudah kada ada lagi di sini. Nah, sama seperti orang yang telinga panjang. Ya, kada ada lagi. Sekarang kada ada lagi itu. Dulu kan tujuannya bukucir itu kan, karena ini kebetulan Kuncir itu kan yang di sini kan, Bang Subhan. Kuncir itu kan yang di sini di salah sisa. satu kru kita ini kan keturunan itu juga. Kan. Iya, ingin. Pasti bekucir. Masih bukucir ya. Masih bukucir ini buat informasinya, bukucir itu sebenarnya untuk menghindari supaya jangan sampai sakit-sakit. Ya, jangan kayak kayak ada inilah. Iya. Sugesti atau Iya. seperti apa lah. Kalau di Jawa itu gimbal. Nah, di gimbal tuh orang-orang Jawa tuh ada anak cucunya yang gimbal yang halus-halus kada mau diguntingnya. Kalau nyagutin kalau garing. Nah, Jadi banyak lah sebenarnya budaya-budaya yang mungkin bisa begitu misalnya digali mengenai Andin ini tadi, mungkin banyak nanti budaya-budaya yang menyertainya seperti itu. Makanya kucir segala macam. banyak diskusi obrolan ngopi ini kan kita berharap tadi Bang Subhan kan menjadi diskusi berseri bagaimana pertama menjadi jejak digital untuk mengingatkan pada generasi akan datang. Jadi memang jejak rekam itu memang sengaja dibuat adalah untuk merekam perjalanan filosofisnya. Jadi perjalanan misalnya seseorang tokoh, perjalanan budaya, termasuk misalnya rekam jejak kalau orang misalnya mau terjun ke politik. Jadi kan, di jejak rekam itu akan terekam orang pernah seperti ini. Ya, artinya nanti kita akan kebetulan pembedanya jejak rekam ini Bang Didi Gunawan tuh bagian juga dari ada itu di Alalak Queen. Nah itu menurut informasi dari mereka bertemu waktu wawancara Dr. Merdio, ternyata ini sama itu keturunan iya. Ya, Bang, artinya kan sekali lagi ini bagaimana diskusi ini akan terus berlanjut, bagaimana kita akan menggali dan menyampaikan informasi kepada orang banyak, termasuk pada generasi akan datang soal Andin itu seperti apa. Kemudian yang paling penting tadi kan jangan sampai ada stigma yang tadi kalau kita di mesin pencarian seolah-olah Andin itu adalah orang yang tersingkirkan, orang yang disingkirkan oleh karena berkhianat dengan istana. Nah, itu yang tidak boleh kan. Atau orang Gusti yang kawin dengan orang rakyat jelata. Maka itu tadi yang tadi disampaikan Bapak, artinya clear sesungguhnya itu bagaimana juriat Andin. Andin ketika kawin dengan orang biasa maka tetap Andin. Walaupun ada orang yang tidak menggunakan, Pak ya. Jadi mungkin yang paling penting itu sebenarnya dalam penelusuran sejarah silsilah ini tadi, ini harus dibedakan zamannya. Ya, betul. Jadi kalau zaman Andin ini adalah zaman pada saat eranya lebih banyak di Kerajaan Daha. Nah, makanya tadi kan salah satu di mana dari keturunan Kerajaan Daha ini yang kebetulan misalnya sebenarnya segaris juga dengan Kerajaan Banjar, yang kebetulan orang-orangnya ini tidak terlalu sejalan dengan persoalan di pembentukan Kerajaan Banjar. Lalu dengan dasar itu akhirnya mereka menarik dirinya ke hulu sungai, lalu tetap ingin melestarikan apa yang asal muasal mereka di Kerajaan Daha. Nah, jadi sebenarnya Andin ini adalah persoalan di ranahnya eranya Kerajaan Daha. Nah, kalau Gusti itu eranya di Kerajaan Banjar. Tapi secara prinsip sebenarnya mereka ini kekerabatan. Iya, kekerabatan. Makanya Om Sasam ini kan salah satu kalau tadi hikayatnya dari Kiai Martapati, karena Kiai Martapati itu gelarnya Gusti sebenarnya. Gusti. Coba beliau begitu kawin dengan orang di Palembang yang kebetulan yang orang ini Andin, lalu beliau menghilangkanlah
gelar Gusti. Gelar Gusti. Karena mungkin kan itu kan kita bisa pahami sebenarnya dalam silsilahnya orang budaya kita di Indonesia ini kan termasuk di Banjar, bahwa orang akan sangat menghormati terhadap juriyat yang lebih apa, yang lebih tinggi. Iya, juriyat yang garisnya lebih tinggi. Karena kan yang lebih tinggi ini sebenarnya yang melahirkan yang setelahnya. Nah, itulah mungkin Kiai Martapati berpikir bahwa ini untuk menghormati terah yang sebelumnya, karena beliau kawin dengan orang-orang yang keturunan langsung dari kerajaan Daha itu tadi. Jadi itu bagian dari hal yang bijak lah. Sebenarnya sama dengan pada saat kita misalnya ada saudara kita, mungkin sebenarnya anak daripada tante kita, tapi usianya lebih muda daripada kita. Nah, kita kan tetap memanggil beliau kan om atau paman, karena garis keturunannya di atas. Karena garis ini itu bagian dari sebenarnya hal yang penghormatan lah, budaya yang memang sudah kita miliki sejak lama. Ya, nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi-diskusi berikutnya. Nanti intinya adalah bagaimana kita ingin mengenalkan Andin itu siapa, kemudian bagaimana eksistensinya, kemudian yang paling penting juga adalah pelurusan sejarah itu yang jadi penting. Terima kasih Pak atas waktunya pada kesempatan kali ini di Ngopi ya, Bang. Kalau tadi Bang Subhan membuka, giliran saya menutup. Pemirsa, demikian kita sudah kebersamaan kita dalam Ngopi kali ini, Ngobrol Pinggiran, sebuah dialog yang diinisiasi oleh media online jejakrekam.com, dan kita akan ketemu lagi di dalam ngopi-ngopi berikutnya. Sekali lagi, Ngopi ini kita ingin dedikasikan sebagai sebuah diskusi menarik, diskusi yang kemudian untuk merekam jejak bagaimana seseorang atau bagaimana sejarah sesuatu terjadi, dan nanti akan diingat kembali oleh generasi berikutnya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan minum, Mbak.